Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Gram Sofiariono. Kalian boleh panggil saya Gram. Dan sebenarnya ini adalah nama asli saya di balik panggilan mas-mas biasa. Jadi karena ada suatu hal di channel sebelumnya yang membuat saya tidak bisa melanjutkan, maka untuk selanjutnya saya kembali membawakan cerita horor lagi di channel ini. Pada video kali ini saya akan membawakan cerita dengan judul Dijebak Wanita Nakal di Rumahnya. Cerita ini ditulis oleh Kak Wandi F. Cakara. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profile yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, kita ke ceritanya. Sebenarnya cerita ini cerita biasa. Cerita yang mengisahkan sisi lain seorang mantan napi yang masuk tahanan bukan karena aksi kriminal seperti perampokan, pembunuhan, atau penculikan dan aksi terorisme. Aku masuk bui karena hal yang biasa terjadi pada cowok seusiaku yang masih remaja, hanya karena mengapeli seorang cewek. Untuk sekedar mengenangnya, aku membuka lembar-lembar diary yang sengaja aku minta pada adikku, untuk sekedar coret-coret dan mengisi kejenuhan sehari-hari, menunggu hari pembebasanku. Aku menulis kisahku ini 5 tahun yang lalu. Sudah menjadi kebiasaan bagiku untuk keluar dan menghabiskan malam mingguan di jalan. Terkadang bersama teman-teman, tapi sering juga sendirian. Karena memang hobi aku menonton film yang bergenre action, terutama film barat yang banyak aksi dar-dar-dornya. Maka jika hari Sabtu sore, sepulang kerja, aku langsung membeli koran hanya untuk melihat iklan bioskop mana yang tengah memutar film kesukaanku. Nah, setelah bolak-balik koran, aku baru memastikan untuk pergi ke bioskop mana nanti malam. Kalau kebetulan aku ada cukup uang, biasanya aku mencari bioskop yang memutar midnight show 3 film sekaligus, sehingga aku bisa pulang pagi, karena bioskop bubaran pada jam 2 lebih. Tapi pada malam minggu itu, seorang teman yang memang cukup akrab juga, walaupun ia tak tinggal sekampung denganku, namanya Haryo. Ia sebenarnya anak orang yang dibilang kaya. Namun, aku kurang yakin juga karena dia sering mengajak aku untuk mengobrol dagangannya di pinggir jalan. Sebagai seorang teman, apalagi si Haryo, ini cukup supel dan loyal dalam bergaul. Maka, sering juga aku mengikuti ia mengobrol barang dagangannya seperti sepatu, sendal, dan tas. Atau sering juga ia menerima barang dari bosnya yang berupa celana jeans dengan harga murah. Gak apa-apa kan kalau aku ceritain masa lalu aku dulu? Aku memang punya teman banyak juga sih. Teman tetangga dekat, teman sekolah, dan teman yang kurang disukai oleh kebanyakan orang, seperti maling copet atau pedagang pinggir jalan yang modal suara padahal hanya tipu-tipu doang. Tapi alhamdulillah, aku gak sampai kepikiran untuk ikutin jejak mereka. Mungkin karena aku memang gak punya nyali atau ada faktor lainnya. Nah, kalau soal miras, biarpun hanya minum sedikit-sedikit, ya pernah juga. Itu pun hanya untuk gengsi-gengsian saja, menghargai pergaulan sesama teman. Atau aku minum jika ada masalah berat, seperti ada orang yang sok jagoan dan ngajakin tawuran, maka aku minum hanya untuk menambah keberanian. Gak lebih dari itu. Kembali pada cerita awal. Jam 8 lebih aku sudah siap untuk pergi. Tujuanku waktu itu mau nonton di bioskop Roxy, yang kebetulan memutar film action dengan pemeran utama Arnold Schwarzenegger, yang punya bodi kekar penuh otot. Ia juga pernah mendapat julukan pria bertubuh indah dari Presiden Amerika, yaitu Ronald Reagan. Arnold pada awalnya memang seorang atlet binaraga yang kemudian dilirik oleh seorang sutradara film untuk membintangi sebagai seorang hero dan prajurit di setiap film-film yang laris manis. Mau kemana lu, Dil? Tumben udah rapi, biasanya lu kumel. Haryo tiba-tiba sudah nongol di rumahku. Malam mingguan yuk, gak enak kalau gak keluar, jawabku sambil mengikat sepatuku. Iya, anak muda ya. Ada acara kemana lu sekarang? Paling nonton. Fadil, hobi banget sih lu nonton film. Ikut gue aja yuk. Mana? Apel? Enggak lah, masa orang apel ditemenin. Terus gue cuma liatin lu ngobrol gitu.
Gak juga sih. Ntar lu gue kenalin sama temennya cewek gue. Gimana? Oke juga tuh tawarannya. Gimana? Mau gak? Udah ikut. Lagian lu kan jomblo. Siapa tahu deal lu laku. Dan akhirnya aku terima ajakan Haryo. Sekali-kalilah cari nuansa baru. Gak cuma di bioskop saja. Kita pun berdua keluar sampai ujung gang yang menghubungkan rumahku dengan jalan umum. Sampai akhirnya Haryo menghentikan sebuah bajai yang kebetulan lewat. Senin bang, kata Haryo yang langsung dibalas dengan anggukan kepala tukang bajai. Sampai di perempatan lampu merah Senen, Haryo menyuruh tukang bajai berhenti. Heran juga aku, apa iya cewek si Haryo itu tinggal di ruko? Kemudian Haryo menyetop taksi Argo lalu menyebut alamat yang ia tuju. Aku sempat melihat sopir taksi geleng-geleng kepala. Dan sekitar 5 menit taksi pun berhenti. Haryo membayar sesuai biaya yang tertera pada Argo. Parah lo Har, kenapa gak sekalian naik bajai tadi? Pakai taksi segala. Kata aku agak kesal dengan tingkahnya. Gengsi lah deal. Dan setelah itu kami masuk gang. Rupanya ceweknya tinggal di dalam gang juga, seperti rumahku. Suasana sekitar nampak sepi, padahal ini malam minggu. Haryo mengetuk pintu berkali-kali, dan tak lama kemudian keluar seorang wanita yang tidak terlalu cantik, malah terkesan judes. Cewek itu mempersilahkan kami masuk. Kemudian ia menghidangkan 2 gelas kopi. Entah apa yang mereka obrolkan. Aku mengambil tumpukan majalah yang ada di kolong meja di depan kami duduk. Oh ya, nama cewek itu Liza. Aku tahu waktu tadi perkenalan, aku membaca bolak-balik majalah itu, sampai akhirnya aku bosan. Sembari ngopi dan merokok, sesekali melihat keluar melalui kaca jendela. Sorry Dil, gue mau beli rokok dulu bentar. Haryo bangkit dan berjalan keluar. Oh, rokok gue masih banyak Har. Wah, gak level gue sama rokok murahan kayak gitu. Sombong banget kayaknya, padahal dia biasa nyedot rokok gue. Hampir setengah jam ia belum juga kembali. Aku takut terjadi sesuatu kepadanya. Kok Haryo beli rokok lama banget sih? Emang di mana belinya? Tanyaku pada Lisa. Ceweknya si Haryo itu menjawab singkat. Jauh kali. Jengkel juga aku melihat kelakuannya yang sok cuek dan sok kecakapan. Sudah hampir jam 10, Haryo belum juga kembali. Membuat aku semakin cemas. Mas, tolong tempelin ini dong di kamarku. Aku gak nyampe, lagian berat. Tiba-tiba Liza mengambil lukisan yang berbingkai yang tadi ada di dekatnya. Waduh, maaf mbak, aku gak berani kalau harus ke kamar. Apalagi di rumah gak ada orang, balasku. Gak apa-apa mas, nyantai aja. Kemudian ia memberikan lukisan itu, dan ia sendiri mengambil paku dan palu. Kamarnya yang mana? Di lantai atas mas, jawabnya, kemudian naik ke lantai atas. Setelah di dalam kamar, aku disuruh naik ke tempat tidur, karena posisinya lukisan itu ingin dipasang tepat di dinding tempat tidurnya. Belum juga aku memasangnya, tiba-tiba Lisa berteriak minta tolong. Seketika aku langsung melihat apa yang terjadi kepada Lisa. Astaga, Lisa hampir melepas seluruh pakaiannya. Bajunya telah terjatuh di lantai, sementara roknya sudah melorot sampai lutut. Tolong, tolong! Teriakan Lisa semakin keras, membuat aku semakin panik. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku berpikir mungkin ada binatang yang menempel di tubuhnya. Tapi kenapa harus telanjang seperti itu? Mana mungkin aku menyentuh tubuhnya? Lisa bukan hanya berteriak, tapi juga mengacak kaca spray dan bantal di atas tempat tidur pun terlihat berantakan. Dan dalam keadaan yang panik, tiba-tiba suara pintu kamar digedor dari luar. Pintu pun terbuka lebar. 2 orang cowok segera menyerbu masuk. Yang seorang langsung mendekati Lisa yang terlihat gemetaran, tak mengapa. Dan satunya lagi segera menarik lenganku dengan kasar, sehingga lukisan yang kupegang pun terlempar. Bajingan lu ya, lu mau perkosa di gue? Cowok itu langsung meninju wajahku hingga rahangku terasa sakit. Sebenarnya aku ingin membalas pukulannya, namun aku berpikir hal itu akan semakin memperburuk keadaan.
Kemudian ia kembali melayangkan tinjunya, tapi aku berhasil mengelak. Kurang ajar lu, mau cari mati ngelawan gue lu. Ampun bang, maaf. Apa salah saya? Saya di kamar ini disuruh sama dia buat masang lukisan ini, kataku memohon. Banyak alasan lo. Ayo Par, kita bawa dia ke kantor polisi. Kantor polisi? Apa maksudnya? Teringat aku sama Haryo yang sampai sekarang belum kelihatan padang hitungnya. Bang, tolong denger saya dulu. Saya gak salah apa-apa. Udah diam, ntar gue ajar lagi lo. Aku pun digiring dua cowok tadi. Sampai di lantai bawah, aku melihat sudah ada beberapa orang menunggu kami. Dan di luar sana juga sudah dipenuhi warga yang mungkin kaget mendengar keributan tadi. Seseorang ada yang sempat memukul wajahku, dan yang lain juga ikut memukul perut hingga terasa mulus. Kemudian aku melihat Haryo menyeruak di antara kerumunan warga. Kenapa jadi begini, Dil? Tanya Haryo, namun aku seperti menemukan kejanggalan pada sikapnya. Aku melihat dia menyembunyikan senyum yang seperti mengejekku. Gue gak tahu, Har, kenapa tiba-tiba pacar lo teriak minta tolong sambil buka pakaian segala dan menuduh gue mau memperkosa dia. Lo kemana aja, Har? Sampai lo gak tahu gue babak belur begini. Aku memaki Haryo karena memang jengkel. Lah, tadi kan gue bilang mau beli rokok. Terus kenapa lo malah mau perkosa cewek gue? Jawaban Haryo semakin menyudutkan aku. Jadi lo percaya sama cerita cewek lo ini? Keterlaluan lo, Har. Gimana lagi? Lo udah ketangkep basah, Dil. Gue gak bisa nolongin lo. Untuk selanjutnya mereka membawaku ke pos keamanan. Aku diinterogasi seolah-olah penjahat beneran. Hampir semalaman aku tak bisa tidur. Aku menahan sakit pada wajah dan perut bekas pukulan. Belum lagi perut juga terasa lapar. Untunglah ada seorang ibu yang baik hati. Ia memberiku sepiring nasi dengan lauknya. Dan ada seorang keamanan lingkungan yang memberiku segelas kopi. Sedangkan Haryo, di mana dia? Aku bertanya tentang temanku itu, tapi semua mengatakan kalau Haryo sudah pergi. Keesokan harinya, aku dibawa ke polsek untuk dimintai keterangan atas laporan keluarga Liza. Polisi menanyakan apakah kasus ini akan dibawa sampai ke proses hukum atau secara kekeluargaan saja. Dan anehnya, kenapa secara spontanitas keluarga Liza yang dihadiri oleh orang tuanya serta kakak dan seseorang yang mengaku pamannya Liza meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Akhirnya, polisi menghubungi keluargaku dan menyampaikan berita tentang kasusku. Ayah dan ibu beserta Pak RT kampung tempat tinggalku datang menjenguk aku di kantor polisi. Ayah, apa ya percaya kalau aku sudah berani melakukan hal seperti itu? Tanyaku pada ayah. Ayah tersenyum getir dan ia menarik nafas berat. Ayah percaya kalau kamu tidak melakukannya. Jawaban ayah membuat aku merasa lega, sebab keluargaku yakin betul dengan kelakuanku yang selalu berbuat positif. Namun semua telah terjadi. Keluarga Liza menuntut keluargaku untuk ganti rugi atas peristiwa yang membuat Liza trauma. Mereka menuntut sejumlah uang, kira-kira 25 juta. Waktu itu uang dalam jumlah segitu terbilang besar dan memberatkan keluargaku. Dengan sanksi, bila dalam 1 minggu ke depan keluargaku tak bisa menyerahkan uang dalam jumlah yang telah ditentukan, maka aku akan dibawa ke Polres, kemudian ditahan di sana sampai menunggu sidang. Selanjutnya, ayah berupaya mencari uang untuk memenuhi tuntutan itu. Bahkan pada akhirnya, ayah menjual kebun yang ada di kampung. Setelah 5 hari dari perjanjian, ayah menemui keluarga Liza yang tentu saja menerima dengan senang hati. Setelah pertemuan keluarga itu, ayah pun menemuiku yang masih berada di polsek. Ayah sudah membayar denda sesuai kesepakatan dengan keluarga gadis itu. Mungkin hari ini atau besok kamu sudah dibebaskan, Dil. Kata ayah, tentu saja membuatku tenang. Namun sampai 2 hari kemudian, tak ada tanda-tanda kalau aku akan dibebaskan. Bahkan polisi mengatakan belum menerima laporan dari pihak pelapor yang menyatakan masalah telah selesai, karena polisi belum melihat isi perjanjian itu dan belum menandatangani.
Seharusnya ayah menyerahkan uang itu di hadapan polisi sebagai saksi yang menerima laporan itu. Ayah mulai merasa ada sesuatu permainan, karena surat perjanjian itu hanya untuk keluarga mereka saja. Malah kini setelah hampir 1 minggu aku ditahan, kini statusku naik ke tingkat lebih tinggi. Dari yang semula menjadi titipan di polsek, kini dipindah ke Polres. Ternyata mereka tetap membuat laporan pengaduan untuk dilanjutkan menurut hukum. Ayahku merasa telah ditipu mentah-mentah, merasa dibohongi. Ia merasa marah, menyesal, dan kecewa. Namun semua sudah terjadi. Proses hukum terus berjalan hingga ke persidangan. Dan pada akhirnya, pengadilan secara resmi menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun. Gila, aku harus mendekam dalam penjara dalam waktu selama itu. Karena kasus yang tak pernah aku mengerti kenapa dan apa sebabnya. Hari pertama masuk dan tinggal dalam kurungan jeruji besi, aku rasakan seolah dunia ini begitu sempit. Aku tidur tanpa alas tikar, karena tikar hanya untuk penghuni tahanan lama. Mereka juga bersikap kasar, selalu main pukul bila aku tak menjawab pertanyaan mereka. Terlebih lagi, bila orang yang di belang pos itu menyuruhku untuk membersihkan tempat tidur mereka. Terlebih lagi, bila orang yang di belang pos itu menyuruhku untuk membersihkan tempat tidur mereka. Dan yang paling membuat aku kesal serta penasaran, Haryo tak pernah lagi mau melihat atau menjengukku di lembaga permasyarakatan ini. Terakhir kali aku melihatnya yaitu di ruang sidang. Dia diminta hadir sebagai saksi utama, karena ialah yang mengajakku apel malam itu. Tapi ia bukan membelaku, malah sebaliknya, ia justru memberikan kesaksian yang memberatkan hukumanku. Ada rasa penasaran dengan sikap Haryo. Aku mengenalnya cukup lama. Pertemanan kami pun cukup baik. Bahkan kami sudah seperti saudara. Kami saling tolong dan saling bantu bila di antara kami berada dalam kesusahan. Benar kata pepatah yang mengatakan, dalamnya laut masih bisa diukur, tapi dalamnya hati seseorang siapa tahu. Tak ada yang bisa aku lakukan di balik jeruji besi ini. Aku hanya bisa melakukan pendekatan kepada Yang Maha Kuasa, agar aku diberikan ketabahan, kesabaran, dan keselamatan. Aku seringkali mengabaikan perintah sang bos di ruanganku ini, karena aku lebih takut murka Allah dibanding kemarahan orang tadi. Rupanya, kegiatanku dalam beribadah dapat meringankan beban pekerjaanku untuk menuruti kemauan sang bos. Pada malam-malam pertama, bila aku membaca Al-Quran, mereka selalu bilang, "Berisik tau, lo tau gak ini waktunya tidur? Kalau lo mau ngaji sana atau di musola." Tapi mereka juga manusia, sama seperti aku. Punya hati, punya pikiran, dan punya rasa. Lama-kelamaan mereka telah terbiasa mendengar aku mengaji. Bahkan, ada juga dengan diam-diam aku melihat seorang tengah menitikan air matanya. Apakah hatinya tersentuh dengan pembacaan Al-Quran? Atau merasa sedih karena mereka telah lupa untuk membaca Al-Quran? Bahkan kini, mereka semua dapat menerima aku dan memberikan tempat untuk sholat dan mengaji. Kebiasaanku di rumah aku terapkan juga di sini, seperti menyapu, bersih-bersih, sehingga sesama teman dalam ruangan ini tak lagi menyuruhku lagi. 1-2 orang mulai mau mengikuti aku untuk sholat, serta belajar untuk mengaji. Dan pada bulan-bulan berikutnya, mereka telah memanggilku dengan sebutan Ustadz. Mungkin karena sikap dan sifatku ini, seorang sipir pun memperhatikanku, dan dengan bijak ia memberiku kelonggaran agar aku bisa sholat Jumat di musola. Bahkan, ia juga suka mengajak ngobrol dan memberikan aku kopi atau rokok. Tentu saja, hal itu cukup membuatku sedikit lega, karena dapat menghirup udara bebas, tidak pengap seperti di dalam sel itu. Selama beberapa hari terakhir ini juga, aku diberikan pendidikan keterampilan, berupa teknik perbengkelan. Teman-teman satu sel pun selalu memberikan dukungan moral, agar aku semangat untuk menjalani pendidikan, agar aku selepas keluar dari lembaga permasyarakatan untuk bisa berusaha sendiri. Nah, sekarang kita mau dengerin nih Pak Ustadz kita, Ustadz Fadil, untuk memberikan sedikit siraman rohani. Silakan Pak Ustadz, kata Wahyu yang memang sudah lebih dulu mengenal aku. Maaf abang-abang yang saya hormati, saya bukan Ustadz mondok, juga cuma sebentar.
belum banyak ilmu yang saya dapat. Jadi ya maaf juga kalau dalam penyampaian saya ini belepotan gak terarah. Kataku saat teman memintaku untuk sedikit belajar ceramah. Dan memang tidak banyak yang bisa aku tuangkan dalam kesempatan itu. Aku hanya bisa menjelaskan dasar hukum Islam dan hukum iman. Namun aku berniat dalam hati untuk mencari bahan kajian yang lain, agar kita bersama-sama saling mengingatkan bahwa landasan sepak terjang kita selalu berpedoman pada agama. Kita juga tak bisa menyalahkan diri kita sendiri karena apa yang telah kita perbuat. Karena adanya dorongan dari situasi yang sulit, suatu keterpaksaan yang membuat kita tak bisa berpikir jernih. Dengan segala tindakan kita melakukan tindakan kriminal, bukan niat dari hati, tapi dari bisikan iblis yang bersembunyi di dalam hati karena lemahnya keimanan kita. Buset, bisa juga aku ngomong kayak gitu. Padahal selama ini, jangankan ceramah, ngomong sama orang aja kalau sudah ngobrol masalah agama, aku lebih banyak diamnya. Karena aku paling gak berani kalau sampai berdebat. Tapi di sini, di dalam ruang yang sempit dan pengap ini, aku seperti menemukan harga diriku, menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Karena sejujurnya, aku katakan, tak ada yang banyak hal yang bisa kita lakukan, kecuali untuk merenung dan berpikir. Di ruang ini pula, aku merasa semakin dekat dengan Sang Pencipta, merenungi dosa-dosa yang telah kita perbuat di masa lalu. Tapi ada juga sih, seorang mantan napi saat di dalam penjara, mereka bilang mau insyaf, mau tobat, berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan kejahatan yang telah ia lakukan. Namun, pada kenyataannya, setelah mereka bebas dapat menghirup udara segar dan kembali diterima oleh masyarakat, pada akhirnya mereka kembali melakukan kejahatan yang sama dengan alasan yang sama pula, terpaksa. Hampir setiap 2 kali dalam 1 minggu keluargaku menjengukku. Mereka menanyakan kabar dan kondisiku. Mereka juga membawa apa yang kubutuhkan, seperti pakaian dan sedikit oleh-oleh untuk teman satu selku. Ayah menduga kalau semua permainan sandiwara. Banyak yang bilang sama ayah, bisa naik banding. Tapi dari mana ia mencari uang untuk membayar seorang pengacara yang mungkin cukup mahal? Kata ayah saat mengunjungiku. Sudahlah ya, aku tak ingin ayah menjual tanah lagi. Itu adalah untuk masa depan kami juga. Lagi pula aku tak apa-apa tinggal di sini. Mereka juga sangat baik kepadaku dan menganggap seperti keluarga sendiri. Balasku sambil menunjuk teman satu selku. Dan ketika aku bertanya kabar Haryo, wajah ayah seperti membesi. Dia sudah tak pernah lagi muncul di kampung kita. Sepertinya ia takut kalau tetangga kita akan menghakiminya. Ayah gak habis pikir, ada motif apa ya sampai tega menjebak kamu? Entah ini permainan Haryo atau pacarnya, atau mungkin mereka sudah merencanakan skenario itu. Lanjut ayah. Aku sama sekali gak menyangka kalau Haryo tega sama aku. Padahal kita sering bareng, dan sepertinya aku gak punya masalah sama dia. Atau barangkali si cewek itu hamil kali bang, tapi Haryo gak mau nikahin, terus cari kambing hitam. Dan Bang Fadil yang paling dekat sama dia. Nining, adikku ikut memberikan pendapatnya. Ya kalau hanya untuk meminta tanggung jawab, mestinya kan gak begitu juga. Mereka bisa bicara baik-baik, walaupun ini memang hanya kepura-puraan saja. Mungkin ayah dan ibu akan mencari solusi, entah menerima atau menolak. Kata ayah seperti bingung. Sudahlah ayah, aku baik-baik saja kok di sini. Aku hitung-hitung belajar, mulai dari mesin kendaraan dan mengemudi. Jadi nanti bila aku sudah keluar, bisa bekerja ya. Iya, ayah mengerti. Dan bersamaan dengan itu, ayah harus pulang karena jam besuk sudah habis. Hari-hari berjalan begitu lambat. Lembar demi lembar buku diariku sudah hampir habis. Semua cerita hidup selama menjadi penghuni rutan. Tentang pertama aku masuk, perangkap cewek yang bernama Lisa. Tentang kekecewaanku terhadap Haryo yang telah sampai hati yang mengajak dan membawa aku mengenal apa yang namanya penjara. Haryo, suatu saat nanti aku pasti akan mencarimu. Dan betapa aku merasa prihatin dengan keluargaku yang seharusnya aku membantu mereka, membantu membiayai sekolah adikku Nining
yang kini sudah duduk di bangku kelas 2 SMK. Namun, ternyata aku telah membuat mereka kecewa, sampai ayah harus menjual kebun miliknya di kampung. Belum lagi nanti, setelah aku keluar dari LP ini, apakah orang-orang di sekitarku bisa menerimaku di tengah mereka, terutama mereka yang percaya kalau aku telah memperkosa seorang gadis. Terbayang juga wajah Cahaya, cewek yang pernah menyatakan perasaan hatinya kepadaku. Apa mungkin ia masih berharap? Sementara waktu itu, aku masih menggantungkan harapannya, karena aku memang belum siap untuk mencari calon istri. Cahaya Citra Kirana, ya, anak sematawayang seorang ajengan, yaitu Kiai Sepuh pemilik pondok pesantren di Bogor. Aku mengenalnya saat camping di Gunung Batu. Saat itu Cahaya tengah bersama seorang temannya, Intan. Aku dan ketiga temanku melihat mereka di sekitar sungai yang kering dan banyak terhampar batu-batu besar berwarna hitam. Melihat kecantikan kedua wanita itu, temanku, Gugun, yang memang bermata keranjang menghampiri mereka. Kedua wanita tadi memandang heran kepada Gugun. Namun, karena memang wajah Gugun yang paling ganteng dan pintar gerayu, akhirnya mereka berkenalan. Setelah basa-basi, Gugun memanggil kami bertiga untuk berkenalan. Mulanya sih biasa saja, ngobrol ngalor ngidul, ternyata itu dan itu. Dan temanku Dimas merasa haus, namun bekal yang kami bawa sudah habis. Dimas berniat mengambil air yang merembes pada bebatuan untuk minum. Namun cewek yang bernama Intan mencegahnya. "Jangan minum air mentah, Kak," katanya agak berseru. Gak apa-apa, Neng, kan ini air mineral, asli dari pegunungan," balas Dimas. "Jangan kakak, lebih baik sekarang kakak semua ke rumahku aja. Deket kok, nanti kakak aku buatin kopi." Kiranya Intan ini luas juga ya. Tapi mataku lebih fokus melihat cewek pendiam yang namanya Cahaya. Setelah kedua cewek itu bisik-bisik, akhirnya mereka membawa kami ke rumah Intan. Sementara Cahaya lebih banyak diam, duduk di balai-balai bambu yang sengaja untuk beristirahat di beranda. Orang tua Intan ramah banget. Mereka menyambut kami bagaikan tamu. Begitu sopan dan sepertinya jarang kita temukan orang seperti mereka. Cara mereka mempersilahkan pun berbeda dengan orang kebanyakan yang membuka telapak tangan, tapi mereka menunjukkan jempol lurus ke depan dan badan membungkuk sambil berkata, "Monggo." Itu ciri khas orang-orang bumi Pasundan. Kami berempat saling pandang saat melihat orang tua Intan yang disebut Abah meletakkan 3 buah gelas berisi air teh manis. Hanya 3, padahal kami berempat. Dan rasa heran kami semakin bertambah. Sesaat kemudian Abah berkata, "Maaf, yang namanya Gugun yang mana?" ucapnya sambil memperhatikan kami. Gugun mengacungkan jari telunjuknya, pak anak sekolah tengah di absen. "Aduh, pantes. Ya mama dikasih pisan. Ayo ikut Abah sebentar." Kami bertiga terheran-heran. Bertanya ada apa? Kok si Abah menyuruh Gugun masuk? Sementara kenal pun baru sore ini. Tapi ya sudahlah, mungkin memang ada sesuatu yang harus Abah katakan, mengingat Gugun yang pertama kenal dengan Intan. Kini perhatianku hanya tertuju pada kecantikan cewek yang masih duduk menunggu Intan. Berkali-kali Cahaya menarik nafas. Sepertinya ia telah jenuh terlalu lama menunggu. "Salat maghrib dulu, Dil." Tiba-tiba Wahyu sudah duduk di sampingku, membuyarkan lamunanku saat berada di Gunung Batu. "Oh iya, mau udah maghrib bang," jawabku agak terkejut. "Udah, yuk kita ambil wudhu, terus makmuman." "Iya yuk." Setelah berwudhu, kami pun sholat berjamaah, dan aku yang ditunjuk jadi imam. Setelah sholat, kami kemudian berzikir sambil menunggu saat masuk waktu Isya. Beberapa di antara kami sudah ada yang mengikuti kebiasaanku untuk membaca Al-Quran. Hanya si bos yang masih belang-belentong sholatnya. Dia hanya sholat bila sedang ada mood saja. Tapi gak apa, itu sudah lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Sikapnya pun sudah jauh berubah. Kalau tadinya suka mengatur, kini ia lebih sering mengerjakannya sendiri. Dan malam ini, mereka memintaku untuk memberikan siraman rohani. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."
Aku membuka salam untuk ceramah malam ini. Waalaikumsalam, jawab mereka kompak. Baik teman-teman semua, malam ini saya akan menceritakan tentang Hari Raya Kurban. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Kurban tidak terlepas dari sejarah atau kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang telah mendapat perintah untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail, sebagai bukti ujian seberapa besar kasih sayangnya kepada sang putra dan seberapa tinggi keimanannya kepada Allah. Begitulah aku belajar memberikan sedikit demi sedikit agar mereka dapat mengerti arti pengorbanan. Nabi Ibrahim mendapat wahyu untuk menyembelih putra satu-satunya, yaitu Ismail. Coba abang-abang bayangin deh, gimana rasanya kalau kita mendapat perintah seperti itu? Pasti gak sanggup kan? Begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Lantas ia menyampaikan mimpi yang memang merupakan wahyu Allah kepada putranya. Lalu bagaimana pendapat Ismail? Laksanakanlah wahai Bapak, jika itu perintah dari Allah. Mudah-mudahan aku menjadi manusia yang beriman dan teguh dalam menjalani segala perintahnya. Sungguh suatu pengorbanan yang teramat berat, namun mereka berdoa ikhlas. Hingga akhirnya perintah pun berubah untuk menyembelih domba. Begitulah kegiatan kami setiap malam menunggu rasa kantuk datang. Entah mengapa suasana malam ini terasa begitu sunyi. Tak terdengar suara tertawa atau ompatan kata dari penghuni LP. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, hingga udara terasa dingin menusuk sampai ke tulang sumsum. Terdengar suara wanita merintih. Aku terhenyak dari lamunanku. Lalu kucoba untuk mempertajam pendengaranku. Kiranya suara itu dari balik dinding sebelah. Fadil. Suara itu semakin dekat. Samar-samar aku melihat sosok seorang wanita berambut pendek dengan wajah. Benar, wajah itu sepertinya pernah aku lihat dan aku kenal, meski hanya sesaat. Fadil, maafkan aku. Suaranya mengingatkan aku pada seorang cewek. Ya benar, ia adalah Liza, cewek yang telah membuatku masuk penjara ini, terkurung di balik tembok tebal yang dingin dan beku. Kamu Liza kan? Tanyaku. Ia mengangguk, kemudian menyeka matanya dengan lengan yang terbalut gaun putih panjang. Gaun yang kelihatan kotor dan banyak bekas bercak noda merah. Wajahnya pun terlihat kuyu dengan tatapan sendu. Ada goresan bekas luka yang memanjang dari pelipis hingga pipi, seperti bekas luka sayat. Kenapa kamu kesini? Apa kamu belum puas melihatku meringkuk di balik jeruji besi ini? Kataku sedikit keras dan mendekati jeruji besi yang memisahkan dia dan aku. Aku menyesal, balasnya dengan suara yang parau dan dalam. Menyesal kamu bilang? Kamu menyesal? Untuk apa? Atau penyesalanmu tak berubah apapun? Aku berusaha menekan-nekan suaraku agar tak terdengar penghuni yang lain. Namun ia hanya memandangku. Telapak tangannya ia masukkan ke balik jeruji. Namun aku belum bisa memaafkannya. Maka aku hanya melihat telapak tangan itu, tak ingin menyentuhnya. Dan sepertinya ia maklum kalau aku belum bisa memaafkannya. Ia hanya memandangku, kemudian membalikkan tubuh. Perlahan ia menyeret langkahnya, membuat gaun putih yang telah lusuh itu seakan ikut terseret, menyentuh lantai. Setelah kepergian Liza, suasana seperti kembali normal. Suasana terdengar masih ramai dari para penghuni LP. Bahkan aku juga masih melihat Bos Tukimin tengah menghisap rokok sambil mempermainkan asapnya membentuk bulatan-bulatan kecil. Aneh, kenapa Lisa datang malam-malam begini? Kalau ia ingin menjengukku, harusnya kan siang, biar lebih enak ngobrolnya. Siang itu, Dimas dan Kukun datang menjengukku. Mereka memelukku begitu erat, membuat aku hampir sulit bernafas. Gue kira lu dikurung di sini, kurus tinggal tulang, kayak lagu dangdut jadul. Nggak taunya lu malah tambah gemuk kan? Dikasih makan apa lu di sini? Tanya Kukun bergurau. Wah, di sini menunya serba bergizi, Kun. Sayur bayam sama daging burung onta, minum susu, tapi ngimpi. Aku menimpali candaannya. Terus,
Gimana teman satu kamar lu? Mereka pada galak gak? Ya mulanya sih begitu. Hampir setiap waktu gue diajar, tapi gue diem aja, sebab percuma melawan. Mereka pasti ngeroyok gue. Ya emang bener sih begitu, tapi gue tuh salut sama lu. Kata bokap lu sekarang dianggap ustadz sama temen-temen lu. Aku cuma cengar-cengir saja saat mereka menyebutku ustadz. Dil, gue pernah ketemu sama si Aryo. Dia lagi sama ceweknya, tapi bukan si Liza. Pas dia lihat gue, dia tancap gas. Gue gak tahu dia pakai motor siapa. Mungkin punya ceweknya atau dapat pinjam. Mendengar nama Aryo, aku sontak kaget. Ingin aku mencari anak itu, aku akan membuat perhitungan dengannya. Tapi, aku hanya bisa menarik nafas berat. Bagaimana mungkin aku melakukan itu, mengingat hukuman yang harus aku jalani masih lama. 2 tahun, bukanlah waktu yang sebentar. Dil, lu masih ingat gak sama Cahaya? Dia sering nyanyiin lu, Dil. Emang lu udah pernah ngomong apa sama dia? Tiba-tiba Dimas mengalihkan obrolan kita. Kalau ngomong sih, biasa aja. Kita ngobrol tentang keluarga dia, yang katanya keluarga pondok pesantren. Tapi gue sendiri belum tahu juga, kan kita gak pernah kesana lagi. Palasku, dan akhirnya sempat juga bayangan cewek yang bernama Cahaya itu melintas dalam ingatanku. Bukan kita, Dil, tapi lu. Kalau gue sama Dimas sering ke Bogor buat ngobatin kangen. Cahaya juga selalu titip salam buat lu, Dil. Gue cuma bilang kalau lu kerja di luar Jawa dan pulangnya gak tahu kapan. Dia juga sempat minta nomor HP lu. Langsung gue bilang gak nyimpen nomor lu. Kasian juga sih, sepertinya dia udah jatuh cinta sama lu, Dil. Kata Gugun membuat pikiranku terganggu lagi. Aku ingat waktu itu Gugun dipanggil siapa ke dalam rumah. Sementara aku, Dimas, dan Alex saling pandang dan penuh tanya di dalam hati. Entah berapa lama Gugun dan Abah dan Intan kembali keluar. Sementara itu, Cahaya yang menunggu di luar sudah tak sabar ingin pulang. Ia khawatir keluarganya akan mencarinya. Maklum, Cahaya memang tidak seperti cewek kebanyakan. Ia benar-benar sebutir mutiara yang tersimpan di atas bukit. Kecantikan wajah yang alami dengan sifatnya yang lugu membuat kami bertiga tak dapat berbuat banyak untuk menggodanya. Aku hanya tahu kalau lirikan mata bening itu selalu tertuju kepadaku. Namun aku tak tahu makna di balik lirikannya. Bisa jadi ia takut karena memang saat itu pakaian yang aku kenakan bak gembel jalanan. Tapi sampai sekarang dia masih kosong, Dil. Padahal dia udah kelas 3 SMA. Pokoknya nanti lo keluar dari sini langsung ikut gue aja buat ketemu sama Cahaya, Citra, Kirana. Siapa tahu lo di sini belajar jadi ustadz. Nah nanti kalau lo dapetin dia, udah pasti jadi ustadz beneran. Alex bercerita dengan penuh semangat. Terus kalian berdua gimana? Udah laku? Balasku balik tanya. Mereka secara kompak menggeleng-gelengkan kepala. Kalau gitu, gue mengucapkan turut prihatin dengan nasib kalian yang alami. Ternyata bukan cuma gue aja yang jomblo. Oke? Gak apa-apa lah. Aku berseloroh hingga kami pun tertawa. Sudah 3 kali ini Liza mendatangi aku, dan kedatangannya selalu pada malam hari. Bahkan kata-kata yang ia ucapkan pun selalu sama, hanya berkisar permintaan maaf. Aku benar-benar merasa ada yang aneh, sebab menurut orang tua, jika mimpi itu datang berulang kali, maka itu bukan sekedar bunga tidur belaka, sebab bisa jadi mimpi itu membawa pesan tentang orang itu. Maka pada saat keluargaku menjenguk, aku segera menanyakan apa arti mimpiku tersebut. Ayah hanya mengatakan kalau orang yang kita lihat dalam mimpi itu akan mengalami nasib buruk, entah sakit atau kehilangan sesuatu, atau juga pertanda umurnya tidak akan lama lagi. Sudahlah, ngapain kita repot-repot ngurusin masalah mimpi kamu itu? Kalaupun dia datang, yang kamu bilang bukan mimpi, ya sih tadi masalah. Sekalipun yang datang menemui kamu itu adalah arwah perempuan yang memang sudah sepantasnya meminta maaf sama kamu. Aku jadi merinding ketika ayah menyebut arwah. Hati-hati loh bang, bisa jadi itu arwahnya Liza yang penasaran minta maaf sama abang, kata adikku Nani yang malah menakut-nakuti aku. Jangan takut, Dil. Kamu kan selalu sholat dan mengaji. Insya Allah kamu aman.
kata ibu menenangkan aku. Beberapa bulan kemudian, apa yang dikatakan ayah itu terjadi. Entah secara kebetulan atau entah karena apa. Yang jelas, kabar kematian Liza aku dapat dari Gugun. Ia sengaja mengunjungi aku hanya untuk memberitahu aku tentang cewek itu yang katanya dibunuh. Siapa yang bunuh cewek itu, Gun? Apa si Aryo? Tanya aku penasaran. Belum tahu. Polisi masih melakukan pendalaman dan barang bukti. Di mana Liza ditemukan, Gun? Di rumahnya. Di rumah yang lo dijebak waktu itu. Kira-kira motifnya apa ya, Gun? Entahlah, nanti kita tahu setelah polisi dapat menguak tabir ini. Kemudian Gugun mengatakan kalau ia dan Intan sudah pertunangan. Aku ingat waktu kami berada di rumah Intan. Di saat Gugun keluar dari dalam rumah Intan, aku melihat seperti ada yang janggal pada sikapnya. Gugun selalu membuntuti kemanapun Intan melangkah. Bahkan ketika Cahaya berniat pulang, ia pun turut menyertai Intan mengantar sampai ke rumah Cahaya. Gugun pula yang sering bercerita kalau ternyata Cahaya adalah anak seorang haji, pemilik pondok pesantren yang cukup ternama di daerah itu. Sampai kami kembali ke Jakarta pun, Gugun selalu membicarakan Intan. Ia mengatakan kalau dirinya jatuh cinta dan ingin kembali ke Bogor untuk menemui cewek itu. Bahkan ibunya Gugun bertanya, kenapa anaknya sampai tergila-gila pada gadis yang baru dikenalnya. Padahal yang namanya Gugun terbilang playboy juga dan gak gampang jatuh cinta. Maka mau tak mau, aku menceritakan keganjilan siapa yang meminta Gugun masuk ke dalam rumahnya. Jangan-jangan Gugun dipelet sama siapa itu? Gumam ibunya Gugun. Tentu saja membuat kami tertawa. Ibu, kalau saya sih gak dipelet juga mau, Bu. Cewek itu cantik banget kok. Dimas berkomentar. Ya udah, Bu. Kalau emang Gugun seperti itu, sebaiknya kita sebagai orang tua mendatangi mereka untuk bersilaturahmi. Bagaimana? Kata ayahnya Gugun memberikan solusi. Sebaiknya memang begitu. Kita tanya, kenapa dia jadi begitu? Balas istrinya sambil melihat Gugun yang uring-uringan seperti anak kecil. Kemudian besoknya mereka ke sana, menemui keluarga Intan di Gunung Batu. Dari hasil riset, ternyata memang benar kalau Intan sudah sangat suka pada Gugun. Saat pertama mereka bertemu pandang, Intan langsung menumpahkan perasaan hatinya kepada ayahnya yang dipanggil Abah. Apa boleh buat, demi putri yang ia cintai, maka siapapun meminta Gugun agar menemani Intan. Dan pada saat itulah kekuatan magis yang ada dalam gelas berisi air putih itu pun bekerja. Abah melakukan magis yang hanya sifatnya biasa saja, hanya untuk menarik atau memikat hati lawan jenis belaka. Siapapun meminta maaf atas kelancangannya dan segera membuat Gugun kembali normal. Tapi yang terjadi sungguh di luar dugaan. Gugun menyadari kalau ia juga sudah menyukai Intan saat pertama kali bertemu. Jadi semua sudah clear bahwa mereka berdua sama-sama jatuh hati pada pandangan pertama. Dari Gugun pula aku selalu mendapat kabar kalau sampai saat ini Cahaya masih sering bertanya tentang aku. Malam sudah hampir pagi. Suara lonceng di pos penjagaan berdentang 2 kali. Namun aku masih saja terjaga menebar pikiranku, terbang menembus langit-langit beton kamar tahanan ini. Di depan kamar, di balik pintu jeruji besi, seorang sipir shift malam masih mengawasi layar monitor untuk memantau situasi. Aku tak tahu pasti apakah sipir tadi telah tertidur sambil duduk atau masih terjaga, karena ia sama sekali tak tahu jika di belakangnya sesosok wanita melewati ruangannya dan berdiri di depan pintu kamar selku. Aku sudah hafal betul sosok wanita yang kini tengah memandangku. Dengan perasaan takut karena kini aku telah mendengar kalau cewek itu telah meninggal dunia. Dan berarti yang sekarang berdiri itu adalah arwah Liza. Aku mohon maaf, jangan ganggu aku. Aku telah memaafkan kamu. Aku telah ikhlas menjalani hukuman ini. Sekarang pergilah, jangan ganggu aku, kataku dengan suara bergetar. Dan keringat dingin membanjiri wajahku, padahal udara begitu dingin.
Aku tidak akan lagi mengganggu kamu, Fadil. Terima kasih. Kamu sudah memaafkan aku. Tapi aku menyesal karena ulahku kamu harus menderita seperti ini. Sementara sekarang aku pun menyesal. Aku harus membayar mahal atas perbuatanku. Tapi benarkah kamu telah meninggal? Iya, aku telah meninggal. Aku telah dihabisi. Sekarang aku belum bisa tenang sebelum ia juga mati di tanganku. Dia siapa? Namun pertanyaanku tak dijawabnya. Ia hanya tertunduk dan mengusap kedua matanya, seperti ia menangis. Dan benar saja, ketika ia mengangkat wajahnya, aku melihat ada sisa air yang mengalir di pipinya. Meskipun aku tahu kalau Liza adalah arwah, namun dalam hatiku merasa iba. Aku paling tak mampu menahan perasaanku bila melihat wanita menangis. Liza, kamu tak boleh menyimpan dendam, karena dendam tak akan menyelesaikan masalah, malah mungkin membuat masalah baru. Pulanglah, kembali ke alammu, tenanglah di sana, dan biarkan orang yang telah membuatmu seperti ini akan menerima hukumannya sendiri, kataku, dan tanpa sadar aku menggenggam jari jemarinya yang terasa dingin. Aku pun menghapus air matanya yang masih menggantung di ujung dagunya. Kini, begitu jelas aku melihat wajah Liza yang penuh dengan bekas luka sayatan, serta ada garis biru di lehernya. Tanpa berkata apa-apa lagi, gadis itu pergi, diiringi suara kumandang azan di kejauhan. Aku kembali merenungi nasib malang yang menimpa gadis itu. Siapa yang telah tega menghabisi nyawa seorang gadis belia yang semestinya tengah hidup dalam dunia remaja yang penuh dengan keindahan? Sungguh biadab, dan semoga orang yang melakukan pembunuhan itu akan mendapat hukuman yang setimpal. Keesokan paginya, ayo bangun, mandi, jangan bermalas-malasan kalian. Suara sipir berseru membangunkan para penghuni LP. Dan ketika ia sampai di depan pintu besi kamar kami, ia tersenyum sambil menunjukkan jempol ke arah kami. Karena memang penghuni ruangan ini sudah bangun sejak subuh tadi, karena mereka telah menjalani kewajibannya sebagai seorang muslim. Setelah acara mandi selesai, kami pun antri menunggu jatah sarapan pagi. Dan setelah itu, kami harus bersih-bersih halaman. Kemudian, kami berbagi kelas dalam kegiatan keterampilan. Ada yang di bagian mesin, menjahit, dan membuat keterampilan lainnya, seperti melukis dan kursus penyablonan. Kelak bila kami keluar dari sini dan kembali ke tengah masyarakat, kami sudah dibekali ilmu untuk membuka usaha sendiri. Sebab untuk mencari peluang kerja, kemungkinan kesempatan itu kecil, mengingat orang kebanyakan tak mau lagi memandang sebelah mata kepada seorang mantan napi. Beruntung juga aku, karena kelakuanku selama di sini dinilai baik, maka aku dapat keringanan hukuman yang semula 4 tahun menjadi 3 tahun. Jadi hanya 1 tahun lagi aku menjalani masa hukumanku. Sisa hukumannya tinggal 1 tahun lagi. Aku pergunakan dengan sebaik mungkin, dengan sikap dan perilaku yang baik, sehingga kini aku bisa melakukan tugas bersih-bersih bukan hanya di dalam lingkungan LP saja. Sekarang aku sudah mendapat keinginan lain untuk membersihkan rumput-rumput liar yang banyak ditumbuhi di sekeliling tembok luar penjara. Itu artinya aku dapat melihat dunia luar, meskipun dalam waktu yang terbatas dan masih diawasi sipir. Aku pun tidak lagi mengenakan baju tahanan. Sesekali tanganku terbuka dan berdoa, bersyukur kalau aku Sesekali tanganku terbuka dan berdoa, bersyukur kalau aku masih bisa menikmati udara bebas, walau hanya 1 atau 2 jam. Aku juga sudah menguasai teknik mesin dan mengendarai mobil. Maka ketika ayah mengunjungiku, aku mengutarakan niatku untuk membuka bengkel sendiri. Ayah merespon baik keinginanku. Ia pun akan menjual tanah di kampung. Jangan ayah, aku akan bekerja dulu sambil mengumpulkan uang untuk modal usahaku nanti, kataku mendengar penjelasan ayah. Mencari kerja itu gak gampang, Dil. Apalagi kamu mantan napi. Kamu mengerti maksud ayah kan? Tapi aku tak mau merepotkan ayah terus-terusan. Fadil, ayah bekerja banting tulang, peras keringat hanya buat kamu.
Kamu adalah anak ayah satu-satunya. Tak ada kekayaan atau harta yang paling berharga bagi ayah kecuali kamu. Dan apapun yang ayah miliki nantinya tetap akan menjadi milik kamu juga. Ayah masih punya lahan lainnya. Bila ayah menjual sebidang tanah yang sudah tidak ayah perlukan lagi, karena tanah itu akan dibuat jalan bebas hambatan. Aku tak lagi mau berdebat dan hanya mengikuti saja. Sebuah kabar mengejutkan ketika Dimas dan Alex mengunjungiku. Lu tahu, Dil, siapa yang telah menghabisi Liza? Ternyata cewek si Haryo yang baru ia kenal beberapa bulan yang lalu. Apa motifnya, Lex? Padahal dia baru kenal. Dan gimana ceritanya dia bunuh Liza di rumah Liza sendiri? Tanya aku penasaran. Sementara dugaan polisi bermotif cemburu. Mungkin Safira kesal melihat Haryo yang masih sering berkunjung ke rumah Liza. Gila, sadis banget tuh cewek. Sampai tega ngabisin Liza. Gue jadi kasihan sama si Liza, Lex. Dia sering datang nemuin gue, cuma minta maaf ke gue. Tadinya gue gak peduli, sebab gue merasa gara-gara dia gue sampai membusuk di bui. Tapi akhirnya gue sadar juga. Begitu Gugun bilang kalau Liza sudah meninggal. Jadi dia sering nemuin lo. Apa lo gak takut? Kan dia sudah mati. Yang nemuin lo pasti arwahnya Liza. Pada mulanya gue biasa-biasa aja. Nah pas Gugun bilang kalau dia udah meninggal, baru gue ngerasa takut. Aku merenung. Ternyata perbuatan Liza terhadapku harus dibayar mahal dengan nyawanya. Aku sampai pusing memikirkan hal itu. Kenapa hanya karena hal sepele, hanya karena cemburu, cewek yang bernama Safira itu begitu tega membunuh? Apa mungkin ada motif lain yang belum bisa diungkap oleh polisi? Hari ini mungkin adalah hari yang paling aku tunggu-tunggu selama beberapa bulan sebelumnya. Dan hari ini juga termasuk hari yang mungkin bersejarah dalam perjalanan hidupku. Karena hari ini, setelah matahari baru naik, aku sudah bisa kembali menghirup udara kebebasan. Masa hukumanku telah berakhir. Entah apa yang aku rasakan saat ini. Rasa senang dan haru bercampur jadi satu. Senang karena terbebas dari tembok-tembok kokoh dan lembab yang telah mengurungku sekian lama. Namun terharu, teman-teman satu sel yang sekian lama bersama dan telah banyak memberiku pelajaran pahit tentang kehidupan dan perbuatan mereka. Satu persatu mereka memeluk aku dengan haru dan menitikkan air mata. Dan tanpa sadar, aku pun menangis. Aku merasa berat meninggalkan mereka yang sudah aku anggap seperti keluarga sependeritaan. Jangan lupakan kami, Pak Ustadz. Kamu adalah guru yang telah banyak memberikan kami pelajaran tentang agama. Kamu telah merubahlah kami menjadi lebih baik. Maafkan sikap kasar kami saat kamu baru masuk menjadi penghuni dan bergabung dengan kami, kata Zokimin yang biasa kami panggil bos. Iya Fadil, aku juga minta maaf kalau selama ini suka mengatur dan bersikap kasar sama kamu. Aku juga berterima kasih banyak sama kamu, sebab kamu sudah membuka mata hati kami dan mengenal siapa diri kami. Kamu sudah membimbing aku dan teman-teman semua untuk mengenal siapa sesungguhnya. Manusia seperti kita yang dianggap hina oleh lain, namun Allah tidak pernah membenci kita. Harapan kami semua, bila suatu saat kami sudah keluar dari sini, kami bisa hidup dengan lebih baik lagi. Jangan pernah lupakan kami, Adil, sambung Wahyu. Kemudian kita berempat berpelukan sampai seorang sopir menyentuh pundak kami. Sudah ya, sekarang relakan Fadil. Keluar lebih dulu dan kalian pun akan segera menyusul. Oh ya Fadil, ayah dan ibu kamu juga adik kamu sudah menunggu di luar. Selamat jalan Fadil. Ingat, jangan pernah datang ke tempat ini lagi. Sipir yang sudah akrab juga menyalami dan memelukku. Akhirnya kami berpisah, diiringi isak tangis kami. Biar bagaimanapun juga kami masih punya hati dan perasaan. Ternyata kepulanganku disambut oleh keluargaku dengan acara syukuran. Persiapan itu kiranya sudah sejak tadi. Sejak ayah dan ibu juga nining menjemputku di depan lapas. Banyak juga tetangga yang menghadiri acara itu. Mereka menanyakan kabar dan keadaanku selama aku di dalam sel sana. Mereka juga menyayangkan sikap dari pihak keluarga Liza. Dan tak lama kemudian, sahabat-sahabatku pun datang. Gugun, Alex, dan juga Dimas.
Mereka langsung memelukku dengan kehangatan sebagai seorang sahabat. Alex baru saja membuka mulutnya ingin bertanya, tapi aku menutupnya dengan telapak tanganku. Nanti aja nanyanya. Sekarang kalian nikmati hidangan ala kadarnya dulu. Wih, bener juga kata Ludil. Nanti mau basir kan? Dan tanpa disuruh 2 kali, mereka langsung mengambil piring dan segera menyendok nasi dan lauk pauk. Betapa senang aku melihat keakraban mereka. Pertemanan kami sudah terjalin sejak kami masih kanak-kanak, hingga kini tetap terjaga dengan baik. Setelah acara syukuran selesai, mereka pun pamit, karena mereka tak mau mengganggu keluargaku menikmati momen haru dan menyuruhku untuk beristirahat dulu. Tanpa sepengetahuan siapapun, aku mencari Haryo di rumah kakak perempuannya. Sebab selama aku mengenal ia, hanya disinilah yang aku tahu Haryo tinggal. Namun kakak perempuan Haryo mengatakan kalau adiknya itu sudah jarang ke rumahnya. Anehnya, kakaknya Haryo tak mau mengatakan di mana adiknya tinggal. Ia sepertinya curiga kalau aku akan membalas dendam. Mbak, saya kesini cuma mau nanya, kenapa Haryo tega sama saya? Padahal kita sudah seperti saudara sendiri. Saya gak ada niat balas dendam atau sakit hati. Sebab saya percaya kalau karma itu ada. Entah kapan ia akan menerima pembalasan atas apa yang ia lakukan. Maaf ya Dil, Mbak bukannya gak mau ngasih tahu kemana Haryo pergi, tapi emang benar-benar Mbak gak tahu di mana dia sekarang. Mbak juga gak habis pikir kenapa dia bisa berbuat seperti itu sama kamu. Kata Mbak Rani, entah benar atau tidak apa yang dikatakan. Mulai saat itu aku mulai mencari-cari keberadaan Haryo, dan hampir semua tempat yang biasa ia nongkrong aku datangi. Bahkan pada pos yang biasa memberikan order dagangan pun tak luput dari pencarianku. Tapi nihil, Haryo menghilang tanpa jejak, seperti ditelan bumi. Aku memulai hidup baru, menuruti keinginan ayah. Dan atas keterampilanku selama di lembaga permasyarakatan sana, ayahku telah menjual tanah di kampung, dan kemudian ia membeli sebuah bengkel kecil yang letaknya lumayan strategis. Entah kenapa bengkel itu dijual oleh pemiliknya, padahal sudah banyak pelanggannya. Contohnya, baru beberapa hari aku membuka bengkel ini, sudah lumayan banyak yang datang untuk memperbaiki motor atau mobil. Aku juga cukup kewalahan melayani pelanggan, maka aku merekrut Gugun yang sedikit mengerti tentang mesin untuk membantuku. Karena selain mengerti mesin, ia juga butuh kerjaan, karena sudah 1 bulan ia jadi pengangguran. Terlebih lagi katanya, Gugun mau nikah tahun depan. Terus, lo kapan mau ketemu sama Cahaya? Kata Gugun selesai aku mengutarakan maksudku mengajaknya bekerja. Lo, Cahaya kan belum kenal gua, Gun. Apalagi kalau dia tahu gue mantan napi. Lo bisa bayangin tuh gimana sikap dia. Apalagi kalau sampai bokapnya yang seorang ajengan pemilik pondok pesantren. Kayaknya jauh panggang daripada HP, Gun. Maksudnya, ya gak bisa mateng dong. Oh iya ya, kan HP-nya jauh dari panggangan ya. Dan kami pun tertawa. Siang ini udara terasa sangat panas. Berkali-kali aku menyeka keringat yang membanjiri wajah dan lenganku yang kotor pelepotan oli. Gugun juga baik ikan mujair yang gak minum terus dari botol air mineral. Dari kejauhan, seorang cewek tengah susah payah mendorong sepeda motornya. Mungkin butuh tambal ban atau ada kerusakan pada mesinnya. Sesampainya di depan bengkel, ia langsung menstandar motornya dan ia langsung duduk di bangku dekat aku bekerja. Sebelah telapak tangannya, ia kipas-kipaskan ke wajahnya. Aku segera menghentikan pekerjaanku dan mengambil botol air di kulkas. Minum dulu, Mbak, kataku pada cewek itu sambil memberikan botol berisi air mineral. Cewek itu langsung menerima dan membuka segel lalu meminumnya. Terima kasih, jawabnya. Ia memandangku seperti melihat sesuatu yang aneh. Kenapa? Ada yang aneh sama saya? Tanyaku. Sepertinya aku pernah lihat kamu, tapi di mana ya? Dia balik tanya, seakan tengah mengingat-ingat siapa aku. Oh iya, aku baru ingat sekarang. Abang kan yang namanya Fadil? Tanyanya kemudian. Iya, kok kamu tahu? Aku adiknya Mbak Lisa. Aku tersentak kaget mendengar pengakuannya. Kamu adiknya Lisa? Tanya aku dengan penuh tanda tanya. Cewek itu mengangguk. Katanya kakak kamu sudah meninggal. Iya bang,
Mbak Lisa ada yang membunuhnya. Oh ya bang, kenalin, nama aku Siska. Abang pasti lupa sama aku. Kan waktu itu aku baru kelas 2 SMP. Sekarang aku sudah kelas 2 SMK. Jadi mungkin abang memang belum mengenal aku. Dan kami pun terlibat obrolan panjang. Semua yang berkaitan Liza ia ungkapkan. Sepertinya cewek ini masih polos. Ia begitu lancar menceritakan semuanya. Sekian untuk part kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya.